Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Dimas Hadi Darussalam dan Naufal Maulida akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang kerajaan bercorak Islam di Sulawesi. Yang pertama adalah Kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo adalah salah satu kerajaan bercorak Islam di Nusantara yang pusat pemerintahannya berada di wilayah Sulawesi Selatan. Diperkirakan, pemerintahan di Goa telah ada sejak abad ke-14 Masehi. Goa dan Talo awalnya adalah dua kerajaan yang berbeda. Dua kerajaan bersaudara itu selalu berperang untuk saling menguasai wilayah Sulawesi Selatan. Hingga akhirnya, kedua kerajaan itu dapat disatukan oleh Daeng Mata Anre Karaeng Tumparisi Kalona. Letak Kerajaan Gua Talo. Kerajaan ini terletak di daerah Sulawesi Selatan. Makassar sebenarnya adalah ibu kota Goa yang dulu disebut sebagai Ujung Pandang. Secara geografis, Sulawesi Selatan memiliki posisi yang penting karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara dan menjadi pusat persinggahan para pedagang timur atau barat. Dengan letak seperti ini mengakibatkan kerajaan Makassar atau Gua Talo berkembang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Berikut peta Sulawesi Selatan pada saat itu. Sistem pemerintahan Kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo adalah gabungan dua kerajaan bernama Gua dan Talo. Dengan kesepakatan dua raja satu rakyat, kedua kerajaan ini bergabung dan dalam kerajaan gabungan itu, keturunan Raja Gua menjadi Sombaya atau raja tertinggi. Sedangkan keturunan Raja Talo menjadi Tuma Bicara Buta atau Perdana Menteri. Sistem pemerintahan berbasis Islam pun juga menghiasi masa perjalanan kerajaan Gua Talo, di mana sistem kerajaan ini disesuaikan dengan syariat agama Islam. Hal ini sangat didukung dengan kekhusyuan rakyat Gua Talo dalam memeluk agama Islam. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Gua Talo. Kerajaan ini menjalin hubungan dengan Ternate yang sudah menerima Islam dari Gresik dan telah menerima ajaran Islam. Masyarakat Makassar juga mengenal pelapisan sosial yang terdiri dari lapisan atas, yang merupakan golongan bangsawan dan keluarganya disebut dengan anak karung atau karaeng, sedangkan rakyat kebanyakan disebut Tomaradeka dan masyarakat lapisan bawah yaitu para hamba sahaya disebut dengan golongan ata. Dari segi kebudayaan, masyarakat Makassar terkenal sebagai pembuat kapal. Jenis kapal yang dibuat oleh orang Makassar dikenal dengan nama pinisi atau lombo. Berikut gambar kapal pinisi atau lombo. Kehidupan ekonomi masyarakat Gua Talo. Kerajaan Makassar atau Gua Talo merupakan kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan internasional di Indonesia bagian timur. Pelayaran dan perdagangan di Makassar diatur berdasarkan hukum niaga yang disebut dengan Ade Aloping Loping Bicarana, sehingga perdagangan di Makassar menjadi teratur dan mengalami perkembangan yang pesat. Selain perdagangan, Makassar juga mengembangkan kegiatan pertanian karena Makassar juga menguasai daerah-daerah yang subur di bagian timur Sulawesi Selatan. Runtuhnya Kerajaan Gua Talo. Keruntuhan Raja Gua Talo awalnya ketika Raja Bone Arupalaka meminta bantuan Belanda untuk menyerang Sultan Hasanuddin karena wilayahnya dikuasai Gua Talo. Lalu terjadilah perang di antara mereka. Akhirnya, terjadi perjanjian Bongaya untuk mengakhiri perang tersebut yang isinya 1. VOC memperoleh hak monopoli perdagangan di Makassar. 2. Belanda dapat mendirikan benteng di Makassar. 3. Makassar harus melepaskan daerah-daerah jajahannya seperti Bone dan pulau-pulau di luar Makassar.
4. Arupalaka diakui sebagai Raja Buni. Kemudian Gua Talo menyerah kepada Belanda tahun 1669 dan akhirnya Belanda menguasai Gua Talo dan mendirikan benteng di New Rotterdam. Peninggalan bersejarah Kerajaan Gua Talo. Masjid Katangka. Masjid Katangka didirikan pada tahun 1605 Masehi. Sejak berdirinya telah mengalami beberapa kali pemugaran, sehingga sangat sulit mengidentifikasi bagian paling awal atau bagian asli bangunan masjid tertua kerajaan Gua ini. Benteng Somba Opu merupakan benteng induk yang berfungsi sebagai pusat pertahanan utama dan pusat pemerintahan kerajaan Gua Talo. Dibangun atas perintah Raja Gua ke-9, yaitu Deng Mataanre Karaeng Mangungtugi Tumparisikalona. Kompleks Makam Katangka. Kompleks ini terletak di sebelah utara Bukit Tamalate, merupakan area pemakaman Raja-Raja Goa. Kompleks makam ini terletak pada dataran rendah Lakiung di sebelah barat Masjid Katangka. Kompleks Makam Raja Talo. Pada kompleks ini, bentuk makam dominan berciri abad ke-12 Masehi. Batu Pelantikan Raja atau Batu Palantikang terletak di sebelah tenggara kompleks makam Tamalate. Dahulu, setiap penguasa baru Gua Talo disumpah di atas batu ini. Kerajaan yang kedua adalah Kerajaan Wajo. Kerajaan Wajo adalah sebuah kerajaan elektif yang didirikan pada akhir abad ke-15 di wilayah yang menjadi Kabupaten Wajo saat ini di Sulawesi Selatan. Penguasanya disebut Matoa Wajo. Wajo adalah kelanjutan dari kerajaan sebelumnya, yaitu Cinotabi. Letak Kerajaan Wajo. Kerajaan Wajo terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini dikelilingi 5 danau, yaitu Danau Lababa, Danau Latamparu, Danau Latibolong, Danau Sapengenge, dan Danau Jampue. Sebagian daerahnya berupa dataran rendah bergelombang, tetapi pusat dari kerajaan ini berada di Tosora yang merupakan daerah perbukitan. Berikut ini merupakan peta dari Kerajaan Wajo dan sekitarnya yang berada di Sulawesi Selatan. Sistem pemerintahan Kerajaan Wajo. Kerajaan Wajo merupakan kelanjutan dari kerajaan sebelumnya, yaitu Cinotabi, yang berasal dari keturunan dewa yang mendirikan kampung dan menjadi raja dari ketiga bagian. Sistem pemerintahan Islam juga diterapkan di kerajaan ini, tepatnya setelah Wajo ditaklukkan oleh Goa. Selain itu, juga pernah diceritakan bahwa Datuk Ri Bandang dan Datuk Sulaiman juga pernah memberikan pelajaran agama Islam kepada raja dan rakyat. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Wajo. Sosial budaya di kerajaan ini dipengaruhi oleh kentalnya adat yang diterapkan oleh rakyat-rakyat Wajo. Hanya adatlah yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sosial warga Wajo, hampir seluruh masyarakatnya bersuku Bugis. Dengan prinsip teguh dan menjunjung tinggi falsafah masyarakat Wajo yang demokratik, Maradeka atau Wajo Taropasoro Gauna, Naiseng Alena, Adena Napepuang, dan prinsip 3S yaitu Sipakatau, Sipakalebi, dan Sipakaenge yang berlandaskan pada nilai keagamaan yang dianut. Untuk kehidupan budaya dan sosial sangat dipengaruhi dengan perkembangan agama Islam yang cukup berpengaruh. Kehidupan ekonomi Kerajaan Wajo. Sebagian besar rakyat Wajo tinggal di kawasan subur tepi danau di pedalaman semenanjung. Sebagaimana masyarakat Bugis lainnya, kebanyakan dari mereka mencari penghidupan dengan bercocok tanam.
Beras dan jagung adalah dua jenis tumbuhan utama yang dibudidayakan oleh orang Wajo. Selain menjadi petani, banyak pula orang Wajo yang menjadi nelayan, dengan wilayah operasi di perairan air tawar di pedalaman atau di sekitar wilayah pantai. Wajo juga memiliki tradisi berniaga yang sangat kuat di antara orang Bugis. Perniagaan Wajo sudah menjangkau hampir seluruh daerah pusat perdagangan di beberapa kawasan. Barang-barang yang diperdagangkan berupa beras, kain, rempah, intan, emas, dan tembaga. Runtuhnya Kerajaan Wajo. Awal dari keruntuhan kerajaan ini disebabkan oleh keterlibatan secara tidak langsung dengan Rumpak Nabone, dan saat itu pun Belanda yang mengeluarkan politik pasifikasi yang berisi tentang semua kerajaan di wilayah Sulawesi Selatan tunduk penuh kepada Belanda. Hal ini yang menyebabkan keberadaan Kerajaan Wajo ada di ujung tombak. Selain itu, juga karena kekalahan Bone menyebabkan Wajo harus membayar denda dan kompeni, sehingga semakin memperkeruh keadaan di Kerajaan Wajo, dan akhirnya Kerajaan Wajo mengalami keruntuhan. Peninggalan sejarah Kerajaan Wajo antara lain Masjid Telo, Makam Asyih Al-Habib Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain, Gedung Menge atau Gedung Mesyu, Benteng, Musola Tua Menge, Makam Lasalewange, Tenrirua, Makam Latadampare, Puang Rimanggalatung, Makam Latenrilai, Tosengengeng, Makam Bese Idalatika, Saroja Malangga, Makam Lamadukeleng, dan Gua Nippon. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.